teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu untuk teman-teman yang lainnya dan juga narasumber kita pada hari ini. Ya, sembari kita menunggu, mudah-mudahan kabar semuanya baik dan senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, saya sebelumnya memberi pengantaran dulu. Kita bahas tentang pentingnya memilih karir. Jadi penting banget kita buat pilih karir di awal-awal ya studi gitu, baik itu SMP, SMA, kuliah. Nah itu kita penting banget untuk bikin perencanaan itu. Nah ini udah ada yang bergabung ya teman. Oke, selamat datang di Observasi 83, obrolan seru bervariasi. Ya kita sambil kita tunggu narasumbernya, kali ini kita akan bahas tentang pentingnya perencanaan karir. Ya seberapa penting sih perencanaan karir? Kalau misalnya kita ngomongin tentang karir kan banyak orang yang mempersempitkan gitu ya. Nah padahal karir itu penting di sekolah-sekolah pada saat misalnya SMP, SMA gitu ya, itu harus sudah benar-benar dipersiapkan secara matang gitu. Kedepannya tuh mau kemana, mau jadi apa gitu. Nah mungkin saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya, nama saya Rahel. Kalau ada yang lihat profil saya itu ada penyintas ROP, ya betul sekali saya penyintas ROP. Dan ini mempengaruhi ke visual, mempengaruhi ke vision saya, penglihatan saya. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada hal-hal yang sekiranya itu mempengaruhi ke gambar ya. Tapi mudah-mudahan aman teman-teman, dan mudah-mudahan juga kali ini sinyalnya aman sehingga kita bisa berbicara dengan luas tentang karir gitu. Dan kita mau ngomong sama siapa? Ini kita akan berbicara sama Om Arif Budiman gitu ya. Saya panggilnya Om Arif gitu ya, yang merupakan seorang presenter dari Radio RRI Jakarta, kemudian juga seorang presiden dari komunitas Voice Over. Nah, ini KVDAI ya, ini singkatan ini. Nah, ini Om Arif ini sudah terjun di dunia penyiaran ini sudah lama ya. Saya juga waktu itu pernah live di tahun 2021 kalau tidak salah, atau 2020, pokoknya kita ngomongin tentang pengalaman karir. Nah ini kita nanti akan berlanjut nih tentang sebenarnya gimana sih pentingnya karir gitu ya. Kalau saya di bimbingan dan konseling, karena saya basicnya di BK, pembahasan karir ini sebenarnya sudah ada dari sejak anak sekolah dasar. Jadi kita kalau misalnya di BK tuh sudah bikin perencanaan karir. Loh kok SD bisa gitu ya loh. Kan ketika setelah masuk SD pasti ada anak yang masuk SMP, kemudian dia memilih mau misalnya masuk kelas mana gitu ya, sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian di SMA dia juga milih misalnya ada IPS, ada IPA, ada bahasa gitu. Nah itu di BK sudah ada tuh perencanaan karir seperti itu.
Jadi penting banget ya teman-teman buat perencanaan karir. Nanti kita akan berbicara lebih lanjut dengan Om Arif Budiman. Boleh kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau mau mendiskusikan gitu ya. Karena nih kaum-kaum muda itu banyak yang kayak ditanya ya, kamu mau jadi apa? Aduh aku tuh nggak tahu gitu ya. Atau banyak juga tren-tren zaman sekarang tuh yang kuliah cuman karena pengen ikut-ikutan gitu. Aku pengen ngambil matematika karena apa ya? Ya udahlah ikutin aja gitu, apa kata teman, apa kata lingkungan gitu. Nah ini zaman sekarang hal-hal ini sudah marak ya gitu. Jadi kita jadi kayak nggak punya tujuan hidup gitu loh. Kedepannya tuh mau gimana? Mungkin karena kita tidak punya tujuan yang pasti sehingga kita jadi kayak nggak termotivasi gitu ya. Mau belajar juga ya belajar karena dapat nilai. Jadi belajar karena saat ujian dapat nilai bagus udah selesai gitu ya. Jadi hanya finish sampai di sana gitu. Nah padahal kita penting nih buat bikin planningnya aku tuh ke depan mau jadi apa gitu ya. Terus mau jadi nggak apa-apa, this is your dream gitu ya, yang harus kita hargai gitu. Jadi nggak apa-apa kok kita punya mimpi setinggi-tingginya gitu ya. Kita punya planning yang walaupun misalnya belum tentu tercapai nih, it's okay, nggak masalah gitu. Yang penting kita udah punya planning di situ. Nah ini Om Arifnya sudah bergabung, mari kita undang saja teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan aman di sini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Om Arif. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Rahel, apa kabar? Alhamdulillah baik. Lagi ujian sekarang. Wah, Maaf loh Om, kemarin saya baru sempat kabaran karena ya semester ini sudah lumayan padat. Alhamdulillah kalau sibuk. Lumayan, Sabtu juga seharusnya kita masuk gitu, tapi nanti di jam mungkin sore gitu ya. Iya Om Arif, mudah-mudahan kabar baik ya. Amin. Kita senang bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua. Kayaknya kita waktu awal udah pernah ngebahas juga ya waktu itu tentang pengalaman Om di radio ya kayaknya. Udah pernah. Waktu pertama kan obrolan kita observasi pertama tuh observasi keberapa, masih inget nggak Rahel? Nah ini itulah ya di tahun 2021 kayaknya ya. 2021, iya 2021 itu ya. Itu waktu itu ngobrolin tentang pengalaman di radio. Nah kemarin Iya, Mama minta lagi buat kita ngobrol bareng ya. Kayaknya kita perlu melanjutkan lagi nih Om tentang karir ya, karena saya saja yang usia sudah sekarang masih proses mencari jati diri. Ini tuh sebenarnya maunya gimana gitu. Mau melangkahnya tuh gimana gitu ya. Apalagi masa-masa remaja masuk ke masa dewasa muda, itu kan transisi lagi gitu kan. Nah mungkin kita ini dulu deh, sharing-sharing dulu ya. Kalau ngomongin karir nih, mungkin banyak pasti yang berasumsi, oh karir itu harus kerja gitu. Karena gini Om, saya pembahasan karir di BK kan ada bimbingan karir ya. Nah itu sudah ada bahkan sejak sekolah dasar guru BK sudah harus mempersiapkan itu. Perkaranya banyak orang yang kok sekolah SD sudah dipersiapkan. Emangnya anak mau dipersiapkan kerja gitu ya? Padahal kan dia harus masuk SMP, SMA. Nah ini kalau Om Arif punya asumsi nggak sih tentang karir gitu? Oke. Wah, pertanyaan menarik nih. Makanya waktu kemarin diminta buat ngobrol lagi sama Rahel gitu, kayaknya kalau ngobrolin soal radio udah pernah, ngobrolin soal voice over udah banyak yang pernah bahas. Tapi barangkali banyak yang belum tahu bagaimana perjalanan karir saya gitu ya di dunia radio, yang mudah-mudahan ini yang di-sharing ini kita siang ini kita ngobrol santai aja ya, sharing, bukan berarti apa yang saya lakukan ini kemudian menjadi benar gitu ya, tapi kita sekedar sharing karena pengalaman orang kan beda-beda dan juga perjalanan hidup orang beda-beda gitu ya. Oke, kalau misalnya karir, kalau berkaca ke aku sendiri ya Rahel ya, kayak misalnya aku kerja di radio itu dari 2006.
Iya, pertama kali masuk ke radio itu Oke. 2006. Itu waktu itu radio komunitas sampai akhirnya kemudian selesai kuliah D3, waktu itu masih kuliahnya D3, nggak langsung masuk ke radio bahkan. Jadi selesai Oke. kuliah D3 itu sempat kerja macam-macam dulu, tapi akhirnya balik lagi ke radio, barulah sampai sekarang Oke. stay-nya di radio terus. Nah, perjalanan untuk bisa sampai ke dari 2006 sampai sekarang 2023, berarti kurang lebih sekitar 17 tahun di radio. Itu Wow. ada up and down-nya gitu ya, ada up and down-nya, ada uh, semangatnya, ada putus asanya, ada bosennya, ada jenuhnya yang ketika kita menyadari ini emang sebuah proses yang sebenarnya alamiah gitu ya, ketika melakukan sesuatu yang repetitif, berulang-ulang sampai sampai kita tuh udah hafal tiap hari kita harus bangun jam berapa, sampai kantor mesti ngapain gitu, sampai udah hafal gitu ya. Itu kan lama-lama jenuh ya. Tapi ketika titik jenuhnya itu sudah lewat, kita akan menemukan purpose atau tujuan-tujuan baru dari karir yang kita capai. Nah, kalau misalnya balik lagi, kita flashback aja ya. Barangkali teman-teman kalau yang mau sharing juga boleh. Nah, nanti ada Boleh. apa mau sharing cerita ya. Kalau aku gini, Boleh, dari boleh. waktu dulu kecil ditanya pengen jadi apa, sebenarnya nggak kebayang sama sekali bahwa ketika dewasa bisa jadi penyiar radio. Dulu yang ada di bayanganku tuh waktu kecil pengennya jadi atlet sebenarnya. Pengen jadi atlet. Oke. Makanya belajar renang gitu ya. Umur 5 tahun itu udah berenang sendiri, bolak-balik kolam renang tuh yang bagian lebarnya itu yang 20 meter tuh udah bolak-balik tuh, umur 5 tahun tuh udah bisa berenang sendiri, nggak pakai ban apa segala macam. Terus kemudian waktu SD juga sempat ikut porseni ya, pekan olahraga, mewakili sekolah dan seterusnya. SMP juga begitu. Sampai akhirnya di titik ketika SMA pergaulan udah mulai nambah kan. Ternyata suka juga sama bidang seni, belajar nari, belajar main teater. Sempat berpikir bahwa kayaknya jalan hidup aku kayaknya di bidang seni deh, kayaknya bukan di olahraga gitu ya. Udah olahraga jadi sekedar hobi aja gitu. Udah sampai lulus SMA. Ini nyambung juga sih sebenarnya dengan dengan pembelajaran konseling gitu ya. Waktu SMA aku ingat banget guru SMA aku tuh waktu aku kelas 3 mau lulusan dia nanya, "Arif, nanti kamu selesai SMA mau kuliah di mana atau mau langsung kerja?" gitu kan. Aku yang waktu itu kebetulan ketika aku lulus SMA, adekku harus masuk SMP. Aku kan ya mau nggak mau harus ngalah ya, karena keterbatasan ekonomi orang tua. Aku ngalah nih gitu. Ya udah deh, ya udah mau nggak mau ya, adik aku yang masuk SMP duluan, aku postpone dulu. Aku kurang lebih 2 tahun cuti dari setelah lulus SMA ngelanjutin kuliah tuh aku 2 tahun cuti. 2 tahun itu aku isi dengan main teater, latihan nari dan sebagainya, manggung sana, manggung sini, udah segala macam gitu ya. Sampai di titik ketika itu almarhum ayah aku nanya, "Bud, kamu nggak pengen kuliah?" "Ya pengen sih Pak." "Ya udah, kamu cari tahu sana kamu mau kuliah apa." Aku nggak suka pelajaran hitung-hitungan ya, aku nggak suka pelajaran eksakta, matematika, fisika, kimia, biologi, aku nggak suka gitu ya, nggak suka banget aku. Makanya aku beruntung banget bisa naik kelas dan lulus gitu ya, padahal ada pelajaran matematika dan seterusnya. Iya itu benar, saya itu Nggak tahu, nggak suka banget lah gitu ya. Sampai akhirnya ya udah aku bilang aku mau belajar nari. Aku udah belajar nari, aku mau kuliah. Aku bilang waktu pertanyaan mau kuliah apa nggak tahu. Ya udah aku cari-cari kampus yang sekiranya kuliahnya cepet. Akhirnya aku ambil D3. Pilihannya waktu itu broadcasting. Di broadcasting pun aku belajarnya lebih ke film sama televisi, bukan radio. Nggak belajar tentang radio sama sekali. Belajarnya film dan televisi. Selama kuliah bikin film, ya main film pendek juga, macam-macam lah ya. Sampai kemudian aku lulus SMA, aku lulus D3, itu pekerjaan pertama aku ketika lulus D3 itu adalah jadi broker saham. Jual beli saham di Bursa Efek Indonesia daerah SCBD ya. Kerja tiap hari harus pakai dasi, pakai kemeja, pantofel rapi gitu, pokoknya rapi banget deh. Dan itu nggak aku banget sebenarnya. Aku nggak nyaman banget dengan gaya pakaian seperti itu gitu ya. Aku ya kayak gini lah tiap hari pakai kaos oblong gitu kemana-mana, lebih santai gitu kan.
Tapi ya Iya. namanya fresh graduate, belum punya pengalaman kerja, ya udah jalanin aja lah gitu. Aku inget banget gaji pertama aku kerja itu waktu itu 500.000 sebulan. Sementara sehari itu bekal aku 20.000 lah ya buat beli bensin, parkir, karena makan aku bawa bekal dari rumah supaya nggak jajan. Aku bawa bekal dari rumah tiap hari. 20.000 sebulan, kalau anggaplah dikali 22 hari aja ya, 20 hari deh misalnya, itu berarti udah 600.000. Berarti kan aku nombok kerja sebenarnya ya, gajinya nombok gitu kan. Tapi ya udah dijalanin aja. Ibuku juga bilang, ya nggak apa-apa, namanya pengalaman, kamu jalanin Iya, aja. betul. Sampai suatu hari aku balik lagi ke radio. Radio pertamaku sebagai seorang profesional broadcaster itu adalah radio bisnis. Kan aku juga berpikirnya mungkin ketika itu bos aku nerima aku buat masuk ke radio itu karena melihat backgroundku sebagai broker saham gitu ya. Sementara ini adalah radio bisnis. Diharapkannya mungkin si pegawai ini anak baru ini ngerti lah soal ekonomi dan lain sebagainya. Masuklah aku ke radio bisnis dan seterusnya sampai hari ini itu radio dan segala macam radio udah dijalanin. Nah, kalau ditanya apakah ini pilihan karir aku? Iya. Pada akhirnya aku merasa bahwa radio adalah jalanku untuk mencapai karir. Nah, kalau tadi kan Rahel juga sempat bahas tuh ya, setiap orang pasti punya perjalanan untuk mencapai karirnya. Dengan pekerjaanku sekarang di radio radio milik negara lah, katakan begitu ya, bukan radio pemerintah tapi radio milik negara gitu ya. Buatku ini udah top karir nih gitu, sudah di puncaknya aku sebagai seorang broadcaster radio. Nah, tapi kan apakah hidupku stuck sampai di sini aja? Kan enggak. Artinya kan aku harus punya purpose berikutnya gitu, harus punya tujuan berikutnya setelah ini mau ngapain nih. Nah, kalau bicara perencanaan karir ini sesuai sama topik obrolan kita siang ini, aku sendiri agak menyesali dengan caraku menemukan jalan karirku karena terlalu banyak hal yang aku coba, akhirnya aku nggak fokus. Waktu coba, maka kalau ditanya Arif bisa nari? Bisa. Arif bisa nyanyi? Bisa. Arif bisa apalagi olahraga? Bisa. Cuma pertanyaannya apakah ahli? Enggak. Cuma sekedar bisa aja. Iya nggak sih? Ya kan? Sementara orang-orang yang bisa dibilang yang karirnya bagus atau yang pekerjaannya bagus atau yang dikenal karena kebisaannya, mereka kan dikenal karena mereka ahli, bukan karena mereka bisa. Nah, buat teman-teman nih, teman-teman Rahel juga yang berpikir bahwa mumpung masih muda segala macam dicoba, bagus betul memang. Tapi kita harus tahu di titik mana kita mesti berhenti mencoba. Berhenti mencoba dalam artian gini, bukan berarti kita berhenti belajar, enggak ya. Belajar tetap sepanjang hidup, tapi ketika kita merasa bahwa ada satu hal yang kita tahu ini adalah kelebihan atau kemampuan kita, sementara untuk hal lain ini ada kelemahan kita, jangan fokus pada kelemahannya, tapi ketika kita udah ketemu di mana keahlian kita, contoh misalnya kayak aku pada akhirnya menemukan menemukan bahwa aku senang berbagi, aku senang ngobrol, aku senang sharing. Makanya akhirnya aku belajar secara khusus tentang public speaking, mengambil sertifikasi public speaking, ambil sertifikasi juga untuk penyiar radio, aku ambil sertifikasi juga untuk jurnalis gitu ya, karena aku paham kekuatan aku di situ. Sampai akhirnya aku membangun image selama beberapa tahun belakang bahwa iya, saya adalah seorang jurnalis radio, saya adalah seorang pembicara yang juga aktif di komunitas. Pada akhirnya personal branding itu yang membuka peluang karir yang baru gitu. Dengan orang tahu apa kelebihan kita, orang tahu apa yang kita kuasai. Dengan begitu kita akan mudah mencapai apa yang kita inginkan. Mungkin itu dulu sebagai pembukanya, Rahel. Oke, luar biasa. Ini jadi banyak nih pertanyaan saya ya. Oke, jadi ini penting ya buat merencanakan. Tapi, nah ini nih Om, terkait dengan kita harus tahu berhentinya di mana kita stop nih untuk mencoba banyak hal. Karena saya juga sekarang mungkin ada juga teman-teman yang ada di fase ini gitu. Kayak misalnya kita punya tawaran nih. Oke, satu ambil. Terus kita punya lagi kesempatan, ambil lagi satu. Terus kita punya kesempatan, ambil lagi satu. Nah ini emang kan
seperti yang Om Arif bilang bahwa dampak negatifnya kita jadi nggak fokus kan sama satu hal ini gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kapan kita mulai oke deh, saya fokus dulu nih yang ini gitu. Nah, ini kira-kira pertanyaan penting nih. Oke. Supaya kita tidak Wah. kebablasan gitu. Oke, ini pertanyaan menarik, pertanyaan yang sebenarnya agak cukup sulit dijawab ya kalau ditanya kapan harus betul. berhentinya. Karena setiap orang pasti ada titik di mana dia harus berhenti melakukan sesuatu ketika memang itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ada juga orang yang tetap kekeh pengen tetap di situ. Kapan aku harus berhenti? Aku biasanya punya kayak semacam putus-putus ya? Enggak kan? Enggak Om, aman. Aku kayak punya semacam alarm lah ya, alarm gitu. Ketika aku ngerasa udah apa ya, kalau istilahnya burn out gitu ya, udah jenuh banget gitu ya. Pegang, iya. Contoh misalnya aku udah ketemu orang tuh udah capek banget, pengennya tuh di rumah, udah yang benar-benar exhausted, yang habis energinya, kayak ngerasa ngelakuin sesuatu udah sepenuh hati, tapi ternyata hasilnya gini-gini aja. Kesadaran itu muncul di diri sendiri gitu ya. Coba tanya, tanya lagi, balik ke diri sendiri. Dulu waktu awal memulai ini tujuannya apa sih gitu? Apakah karena emang ikutan teman, atau karena memang lagi ngikutin tren aja? Contoh kayak sekarang misalnya banyak ya voice over talent yang baru yang muncul gitu ya, banyak banget, udah kayak jamur di musim hujan lah, apalagi ketika situasi pandemi gitu. Itu banyak banget. Tapi kan pada akhirnya yang benar-benar jadi itu ya, yang sampai dapat pekerjaan profesional mungkin cuma hanya 1, 2 dan seterusnya. Coba deh tanya ke diri kita, selama ini kita masuk ke dunia yang sekarang kita tekunin, tujuan kita apa sih, motivasinya apa sih? Apakah sekedar hobi? Apakah cuma ikut-ikutan teman, atau cuma FOMO aja gitu ya, takut kehilangan momentum, atau cuma sekedar pengen bikin konten? Barangkali terjun ke dunia yang sekarang bukan keinginan kita, tapi karena nggak enak aja sama teman-teman gue pada ikut, masa gue nggak ikutan gitu kan. Ternyata memang bukan ke situ arahnya. Nah, pada akhirnya kayak contoh misalnya di lingkungan aku sendiri ya, ada teman yang di dunia voiceover dia masih sangat baru, tapi di dunia kepenulisan dia sudah ahli, bahkan tulisan-tulisan dia banyak dipakai di FTV misalnya, di serial TV berbayar, atau misalnya dijadikan novel dan lain sebagainya. Ternyata kemampuan dia lebih bagus di penulisan dibanding dunia voiceover gitu kan. Ya, tapi itu menarik juga. Hal-hal semacam itu bisa jadi memperkaya wawasan, memperkaya pergaulan juga. Cuma memang sekali lagi ya, kalau aku bilang ya, ibarat kita, kalau kita mau memotong sesuatu, kita yang namanya kan kita pasti pakai pisau ya. Pisau kan ada 2 sisi ya, ada sisi yang tajam, ada sisi yang tumpul. Ketika kita pengen cepat bisa memotong sesuatu, ya yang kita asah ya bagian yang sudah tajam, jangan bagian yang tumpul. Karena kalau bagian yang tumpul yang kita asah, tentu akan memakan waktu lama gitu kan, dan buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Sama hal kayak gitu. Kalau kita menyadari, dan kita juga tanya, nggak ada salahnya kita tanya ke orang, gimana sih menurut lo, gue dengan yang gue kerjakan sekarang ini, apa sih yang kurang dari gue menurut lo? Nggak apa-apa, tanya aja ke teman, karena itu juga yang aku lakukan ke teman-teman, atau bahkan mungkin ke keluarga. Menurut kamu, contoh misalnya kayak karena aku udah menikah, aku punya istri, aku tanya, menurut kamu bagus nggak kalau aku ambil kesempatan ini? Menurut kamu bagus nggak kalau aku belajar ini? Karena aku punya tujuan dan seterusnya. Jadi aku sendiri udah tahu nih mau ngapain. Nah, dari situ dengan pertimbangan orang dan keyakinan kita sendiri, jalanin, insya Allah ada hasilnya. Contoh ya, misalnya ketika aku tadi di awal tadi aku bilang, ternyata aku senang ngobrol, aku senang sharing sama orang, aku senang berbagi, aku belajar secara serius misalnya public speaking, aku belajar secara serius juga ilmu
ilmu psikologi populer lah ya, ilmu psikologi dasar gitu Iya, ya. iya. Bagaimana caranya mendengar gitu ya. Iya, Karena contoh iya. misalnya penyiar radio tuh paling jago ngomong, ya kan? MC tuh paling jago Iya, ngomong, tapi yang jago ngomong belum tentu jago denger kan? iya, Karena iya, terbiasa betul, setuju. ngomong, ya nggak? Kebiasaan ngomong didengerin orang, tapi belum tentu jago mendengar kan gitu. Makanya akhirnya Iya, betul, betul. aku gimana ya caranya belajar mendengar kan gitu. Ya akhirnya ikutlah kelas-kelas gitu ya, ikut kelas-kelas, ikut sharing, ikut diskusi yang nambah ilmu baru. Oh ternyata begini loh, ternyata mendengar pun ada tekniknya, mendengar pun ada caranya. Bagaimana menunjukkan bahwa kita, meskipun kita nggak tertarik dengan omongan lawan bicara kita, Betul, tapi minimal betul. kita mendengar apa yang dia sampaikan gitu ya, dan kita tahu memberikan feedback seperti apa. Nah, Iya. kayak gitu. Dan proses itu pun cukup panjang sampai akhirnya berbuah, dalam artian dari apa yang aku lakukan sampai akhirnya kemudian terus aku sering diundang buat jadi narasumber di seminar ini, seminar itu, dan seterusnya. Iya kan? Iya. Itu proses Hebat. yang tentunya lewat perjalanan-perjalanan kecil ya tadi, yang dari awal tadi udah kita bahas gitu. Panjang ya. Iya, ini kayaknya bisa berapa SKS ya kalau di perkuliahan ya, untuk karir aja ini ya. Oke, ini teman-teman boleh kalau bisa ada yang mau dibagikan ya tentang gimana sih caranya milih karir, atau boleh juga buat menceritakan pengalaman pribadi gitu ya. Atau boleh sapa-sapa, mungkin ada yang dari luar daerah ya. Boleh. Nah, ini menarik nih Om. Tadi Om Arif bilang kalau misalnya kita penting banget buat minta advice gitu ya. Kayak misal, kalau menurut kamu aku ngambil ini gimana gitu ya. Kalau menurut kamu, nah sekarang gini Om, saya sering dengar dari curhatan teman-teman muda kita gitu ya. Saya pengen milih A, tapi tidak ada izin. Misalnya, contoh kalau misalnya ditanya orang tua ya orang tua. Atau kalau misalnya ditanya dari teman-teman atau misalnya keluarga gitu ya, lingkungan terdekat, entah itu misalnya kakak atau saudara yang mungkin kita sudah anggap figur otoritas di situ, mereka nggak setuju. Padahal dia ngerasa passion dia tuh ada di situ. Nah, gimana nih Om kalau kasusnya seperti ini? Jadi dia pengen milih A, dia merasa passion dia udah ada di A, tapi orang-orang yang dia tanya ini nggak setuju gitu. Kita harus apa gitu Om? Kalau menurut Om sendiri gimana nih? Oke, ini pengalamanku juga sih sebenarnya ya Rahel ya. Gini, waktu aku lulus SMA, balik lagi ke cerita yang tadi, aku lulus SMA. Ayahku waktu itu, sekarang sudah almarhum beliau, ayahku waktu itu nanya, kamu mau ngapain gitu? Kalau kamu nggak kuliah, terus kamu mau ngapain? Mau kerja atau gimana? Ayahku waktu itu bilang, aku nyuruh aku buat les bahasa Inggris. Oke, les bahasa Inggris. Karena menurut dia kemampuan berbahasa Inggris ini akan penting nantinya, akan terpakai nantinya di masa depan. Aku yang jiwa remaja ya waktu itu ngerasa bahwa aku enjoy dengan kesenian ya, aku senang nari, aku senang main teater, merasa bahwa pilihan untuk belajar bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang buatku sia-sia, karena aku bisa belajar bahasa Inggris sendiri, aku bisa lewat nonton film, lewat dengerin lagu dan lain sebagainya. Enggak kayak kalau sekarang sih mungkin banyak ya aplikasi belajar bahasa Inggris kayak Duolingo dan lain sebagainya, itu banyak banget ya kan. Banyak banget, nggak kayak dulu ya, terbatas kita mungkin belajar bahasa Inggris cuma dengerin lagu sama nonton film aja. Nah, orang tua aku ngasih pilihan, oke, kalau kamu nggak mau les bahasa Inggris terus kamu mau apa ya? Aku bilang aku pengen nari. Orang tua aku waktu itu bilang, ya udah kamu cari tahu, emang mau nari yang kayak gimana. Waktu itu di TV ada 2 acara yang ada penari-penarinya di 2 stasiun televisi yang berbeda. Di stasiun televisi A, acara musik, ada penarinya, penari cowok-cowoknya gemulai, ya. Penari cowok-cowoknya gemulai. Ayahku ketakutan karena dia pikir anaknya akan seperti itu nantinya ketika dia di penari, ya gemulai dan lain sebagainya. Takutnya nanti belok nih anaknya gitu ya kan, apalagi masih remaja nih, gampang terpengaruh lingkungan. Oke. Sementara di stasiun TV yang lain ada acara musik juga, tapi penari cowok
cowoknya cowok banget gitu ya, narinya hip hop dan lain sebagainya itu cowok banget lah. Aku kasih pemahaman ke orang tuaku bahwa aku pengen jadi penari seperti di stasiun televisi B yang narinya cowoknya cowok banget, nggak seperti stasiun televisi A yang penarinya gemulai gitu ya, untuk menghilangkan kekhawatiran, ketakutan orang tua akan hal-hal yang anaknya nggak tahu, dia juga nggak tahu karena dia nggak ngerti lingkungan itu, karena keluargaku bukan dari lingkungan kesenian. Oke. Kemudian aku dikasih kebebasan buat cari tahu informasi. Ya udah, kamu cari tahu di sana. Ini belajarnya di mana, berapa biayanya. Kalau udah dapat informasinya, kasih tahu bapak. Nanti kita samperin tempatnya, kita daftar. Aku cari tahu. Waktu zaman itu juga belum ada sosial media ya. Sosial media mungkin cuma Friendster aja waktu itu. Friendster aja sekarang udah nggak ada. Rahel aja nggak tahu mungkin Friendster itu apa ya. Jadi ya, sosmed waktu itu Facebook belum ada, apalagi Instagram belum ada, cuma Friendster doang waktu itu kan. Ini beda generasi. Iya. Aku cari informasi, dapatlah informasinya, aku datangin sama ayahku ke sana, daftarlah kita kan, daftar. Oke. Pesan orang tuaku cuma, ya udah, ini pilihan kamu jalanin serius. Oke, aku jalanin. Ya. Orang tuaku ngasih izin. Tapi dia nggak benar-benar full support, kayak misalnya nanya day by day atau tiap misalnya anaknya pulang latihan nanya apa tadi latihannya, gimana ujiannya dan lain sebagainya. Enggak, dia hanya memberikan izin, oke, dan memberikan support sekadarnya, oke. Makanya kemudian aku pun ya aku bilang tadi ya, ketika aku mencoba sesuatu dan aku bisa, tapi aku nggak jadi expert, akhirnya nggak jadi apa-apa. Pada akhirnya di usia sekarang nih, di usia udah hampir kepala 4 gitu ya. Iya. Pada akhirnya aku menyesali keputusanku kenapa dulu gue nggak ngambil kursus bahasa Inggris sambil gue belajar nari ya. Gitu ya. Iya kan? Kalau aja waktu itu misalnya belajar nari aku senang, artinya kesenanganku sendiri aku penuhi, tapi keinginan orang tua juga aku penuhi gitu ya. Orang tua senang nih karena anaknya ngambil pilihan yang dia usulkan gitu kan. Orang tua kan seneng ya kan. Ketika orang tua hatinya senang, apapun yang dilakukan sama anaknya kan akhirnya jadi didoain yang bagus-bagus kan, diridoin kan gitu ya kan. Aku menyesali ketika sekarang, iya ya kenapa gue dulu nggak sambil belajar bahasa Inggris ya. Mungkin ketika sekarang misalnya ilmu narinya udah nggak kepake gitu ya, meskipun ilmu teaternya masih kepake di dunia radio atau di dunia voiceover karena harus berakting gitu ya, masih kepake sih ilmu teaternya, tapi ilmu narinya udah nggak kepake. Sementara kemampuan bahasa Inggrisku ya begitu-gitu aja gitu, nggak ada peningkatan karena nggak pernah belajar secara serius gitu kan, nggak pernah belajar juga secara formal. Akhirnya ya itu ada satu hal yang aku sesalin, ini juga jangan sampai kemudian terulang ke anakku nanti. Ya nih, betul. Ketika misalnya aku memberikan kebebasan dia untuk memilih dia mau jadi apa, dia mau jadi atlet kah, dia mau jadi diplomat kah, dia mau jadi apapun itu, sebagai orang tua harus support anaknya sampai jadi. Jadi bukan sekedar memberikan izin lalu kemudian ngelepas gitu aja, tapi dikontrol, dijagain. Setiap proses yang dilewatin sama anak gitu ya harus dikawal betul-betul sampai ini anak jadi gitu. Ketika si anaknya sudah jadi sesuatu atau jadi seseorang lah ya yang dia impikan, dia cita-citakan, perjalanan karir dia akan lebih mudah. Makanya kalau balik lagi ke topik obrolan kita siang ini, perencanaan karir itu penting, tapi bukan berarti kita bisa berjalan sendiri. Ketika kita meyakini sesuatu yang baik, kita juga perlu dengar omongan orang juga perlu. Kita perlu juga dengar saran orang lain, gitu ya. Dalam hal ini tentunya orang tua, karena biar bagaimanapun ketika kita mengambil sebuah keputusan, kalau nggak ada ridhonya orang tua, kalau nggak ada restunya orang tua, hidup akan susah. Begitu lah. Betul. Ini ada 2 poin nih ya, ada 2 poin nih. Poin pertama, poinnya ya kita ibaratnya kalau melakukan sesuatu atas izin atau atas ridho dari orang tua pasti mudah ya. Apalagi misalnya kita mau merencanakan karir gitu, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah. Dan yang kedua tadi yang seperti yang Alif bilang,
sebagai orang tua kita tidak hanya oke gitu ya, tapi kita juga mensupport anak sampai dia benar-benar sampai gitu pada tujuannya. Ini penting banget gitu ya. Ya. Nah, ini menariknya lagi kalau misalnya kita ngomongin masalah karir gitu ya, seperti yang tadi Om Arif bilang gitu, dikatakan di awal. Ada juga nih statement yang bilang gini, udahlah ya, kita mah masih zaman-zamannya remaja, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Ada tuh statement-statement yang kayak gitu, misalnya ada anak usianya udah 17, 18 gitu ya, udah mau masuk kuliah gitu, atau mau lulus SMA mungkin. Ada statement yang udahlah, kita mah masih muda gitu, nanti aja gitu mikirinnya, yang penting kita fun gitu ya. Nah, kalau begini nih gimana nih statement-statement yang seperti ini, apakah memang harus gitu, harus dari awal, atau memang bisa gitu kita kayak misalnya menunda gitu ya, hanya untuk ya udah yang penting kita bisa bersenang-senang dulu, menikmati usia muda gitu ya. Nih kalau menurut Om Arif gimana nih? Mumpung masih remaja, menikmati masa remajanya ya harus, betul. Karena nggak semua orang bisa menikmati masa remajanya seperti barangkali ketika kita menikmati masa remaja kita. Banyak juga anak-anak remaja yang ketika dia pulang sekolah, dia harus bantuin orang tuanya jualan. Ya, dia harus dia harus bekerja karena kondisi ekonomi keluarganya. Tapi apakah orang-orang yang bekerja setelah pulang sekolah itu tidak menikmati masa remajanya? Mungkin menikmati, cuma dengan cara yang berbeda. Iya, Aku punya dua sudut pandang. Kalau aku berbicara sebagai anak remaja, pasti aku akan bilang, ya iyalah, mau masih muda ngapain sih lu pusing-pusing gitu ya. Mikirin kuliah mah nanti aja, karir mah nanti aja, karena masih punya orang tua. Barangkali ya kan. Ya kan? Bagaimana dengan kalau misalnya kondisinya ketika kita mendadak tiba-tiba orang tua kita dipanggil? Karena ini terjadi juga sama aku ya. Ayahku meninggal, aku waktu itu kuliah D3 aku belum selesai. Kuliah D3 aku belum selesai, aku meninggal. Adekku waktu itu baru SMA kelas 2, saya ingatku ya, SMA kelas 2. Sementara ibuku ibu rumah tangga. Dia dulu pernah jadi guru SD. Dia berhenti mengajar, dia kemudian full jadi ibu rumah tangga ketika adekku lahir. Ibuku nggak punya keahlian apapun. Dia tidak bekerja setelah dia tidak mengajar lagi ya, setelah dia tidak bekerja lagi, kemudian ya udah jadi full ibu rumah tangga. Anak-anaknya pun tidak dipersiapkan untuk mandiri secara finansial karena merasa bahwa tugas anak ya belajar, tugas anak ya sudah di rumah membantu orang tua dan sebagainya. Di kondisi tertentu kita nggak bisa menganggap bahwa mumpung masih remaja senang-senang. Iya, nggak apa-apa, nggak salah juga, itu pilihan mereka gitu kan. Contoh misalnya ya kan nggak mungkin juga misalnya contoh ya Rafathar ya, anaknya Raffi Ahmad misalnya gitu ya. Apakah Rafathar nanti ketika remaja disuruh bantuin Mama Gigi jagain restoran ya? Kan belum tentu gitu kan. Tapi apakah anak-anak seperti kita bisa berlaku seperti Rafathar misalkan? Nggak mungkin juga. Artinya kondisi setiap orang akan beda-beda. Dan tentu setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita nggak bisa bilang orang yang bekerja lebih keras dari masih muda kemudian di usia tuanya dia akan lebih sukses. Enggak. Tapi terus kemudian ada, karena ini juga terjadi ya di circle aku ya, maksudnya aku punya teman waktu SMA, orang anaknya bisa dibilang ini paling satu sekolah ini paling bodoh anak ini, ibaratnya gitu ya. Anak ini paling bodoh waktu SMA. Nilainya nggak pernah di atas 5, mungkin nggak pernah di atas 6 bahkan nilainya. Tapi ternyata dia bisa lulus sekolah juga gitu kan, mungkin karena orang tuanya berduit ya kan. Tapi lulus juga pada akhirnya. Nah, sorry, loh gelap mati. Bentar. Wah. Oke, ini sepertinya sedang ada kendala sedikit teman-teman. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Ini ngomongin karir bukan hal yang mudah. Jadi cukup sulit dan tidak sesederhana apa yang kita pikirkan selama ini gitu ya. Jadi tidak sesempit apa yang kita pikirkan selama ini.
Oke, kita sambil menunggu Om Arifnya muncul lagi di sini. Tapi gimana nih teman-teman, apakah sudah memahami gitu ya, atau terlalu ribet pembahasannya? Kita nanti akan coba ini ya, menyederhanakan gitu. Apakah karir itu hanya cukup di dunia kerja, atau sebetulnya bagaimana gitu ya? Karena ada kalau saya di BK dulu dijebak sama perkataan ada karir, ada jabatan, ada profesi. Nah, itu bedanya apa gitu ya? Ini cukup rumit, tapi ya udah kita fokus ke planning dulu tentang bagaimana kita merencanakan masa depan kita itu ke arah mana gitu ya. Baik, teman-teman, kita sapa-sapa dulu. Ini sudah banyak. Ada, ini saya juga salam kenal ya bagi teman-teman yang baru join atau mungkin di luar pertemanan saya gitu ya. Salam kenal dari saya Rahel. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, mohon bersabar. Kalau misalnya kita tidak ada sesi atau mungkin waktunya sempit gitu ya, boleh kalau misalnya mungkin mau ada di teman-teman yang belum memahami gitu ya, atau mungkin lebih dalam, boleh mungkin sharing secara pribadi. Karena kita juga keterbatasan waktu, dikhawatirkan ini sudah terlalu panjang pembahasannya. Kita sambil menunggu Om Arif Budiman. Mudah-mudahan teman-teman liburan ini mungkin ada yang udah libur, ada juga yang masih kerja gitu ya. Atau kalau misalnya anak sekolah ya jarang-jarang nih Sabtu masuk. Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang happy gitu ya, kondisi yang tetap semangat dan tetap enjoy menikmati hari-hari ini gitu ya. Terlepas nanti di hari Senin mungkin sudah ada yang ujian juga mungkin kalau anak sekolah ya. Masih menunggu Om Arif, kita boleh ngobrol-ngobrol dulu teman-teman, boleh sapa-sapa dulu gitu ya. Ini ujiannya ujian kita kalau misalnya online itu memang seperti ini, kalau nggak sinyal ya kendala-kendala lainnya yang bermasalah. Tapi ini di luar kontrol, jadi ya ada sesuatu yang bisa kita kendalikan, tapi ada juga yang kita tidak bisa kendalikan, ya salah satunya ini. Daripada sepi gitu ya teman-teman, boleh sambil minum gitu ya, atau apapun yang bisa teman-teman lakukan untuk menunggu sejenak kekosongan yang ada gitu. Karena saya bukan prioritasnya saya ya di sini, makanya saya berusaha untuk menggali ini dari berbagai sisi, dari berbagai perspektif. Karena selama ini kita bahasnya dari segi psikologi, tapi kita belum pernah sharing pengalaman orang lain. Ini Om Arifah sudah kirim permintaan, kita gabungin ya. Oke, mudah-mudahan aman. Sudah saya terima. Rahel. Oke, Om Arif.
Sudah aman kah? Aman-aman, maaf ya. Ini handphonenya kayaknya kepanasan, dia minta minum dulu handphonenya. Betul tuh, teman-teman ya boleh handphone aja bisa aus loh ya. Kita Halus ngasal nggak handphonenya. ini. Tadi sampai mana ya pembahasannya? Eh, Kira-kira gitu ya. Lumayan panjang kan? Panjang soalnya tadi obrolannya. Tapi intinya gini, kalau tadi Rahel kan tanya apakah misalnya Iya, iya, anak bersenang-senang yang gitu ya. remaja senang-senang ya, senang-senang sebagai seorang remaja, it's okay, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kita senang-senangnya kebablasan atau sampai usia harusnya Yes, kita sudah yes, berpikir masa depan, tapi kita masih bersenang-senang gitu ya. yes, betul. Eh, Orang yang ketika masa remajanya dia bandel, dia apa ya, mungkin yang kuliah atau sekolah suka bolos, ada juga yang misalnya mohon maaf gitu ya, yang suka mabuk dan lain sebagainya. Ketika dewasa dia lebih sukses, betul ada. Tapi mungkin kita nggak pernah tahu ya kerja keras apa yang dia lakukan di luar itu, di luar kenakalan yang dia perlihatkan di depan kita. Kan banyak juga orang yang kenakalan yang kita sebut sebagai kenakalan itu sebenarnya sebuah ekspresi dia untuk Iya, iya, menunjukkan eksistensi dia, karena mungkin di rumah iya, dia kurang perhatian, atau mungkin dia betul. merasa bahwa lingkungannya nggak respect sama dia, akhirnya dia Betul, melakukan sesuatu supaya dia dapat respect dari orang lain. Kita betul, nggak bisa menyalahi itu, tapi paling tidak begini, kita fokus ke diri kita aja ya. Apakah kita mau senang-senang terus? Apakah kita mau bekerja keras dulu lalu kemudian kita menikmati kesenangan di belakang hari? Kita nggak pernah iya, tahu. Gini ya, aku contoh ya, misalnya waktu SMA yang tadi aku bilang, aku cuma bilang ke guru BK aku waktu SMA itu, aku cuma bilang, Bu, saya nggak tahu mau kerja apa, saya juga belum tahu mau ngapain, tapi yang saya tahu adalah 10 tahun dari sekarang saya kerja, saya ngerjain sesuatu yang saya suka, saya bisa ketemu banyak orang, saya bisa jalan-jalan dan saya dibayar. Tapi waktu itu aku nggak tahu profesi apa yang bisa aku iya, kerjakan, iya, iya, iya. karena aku juga nggak tahu apa aku punya bakat apa sih sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian 10 tahun berikutnya aku inget lagi omonganku waktu sama guru BK aku waktu SMA. 10 tahun kemudian aku jadi wartawan, Luar aku biasa ketemu lagi. orang yang beda setiap hari. Aku Yes. jalan-jalan dalam artian aku nggak pernah di kantor setiap hari ya, karena harus liputan sana, liputan sini. Yes. Aku senang ngelakuinnya dan aku dibayar. Oh, ternyata ini ya jawaban dari Luar ucapan biasa 10 lagi. tahun yang lalu. Kan gitu ya. Ternyata ini jawaban dari omonganku 10 tahun yang lalu. Aku pengen kerja Iya, iya, iya. yang aku senang, aku ketemu orang dan aku dibayar. Terus beberapa tahun kemudian aku ditanya lagi, lo pengen apa sih sebenarnya? Aku cuma waktu itu ada temen yang nanya dan aku cuma jawab, gue pengen pensiun di umur 40. Berarti aku masih punya jatah beberapa tahun lagi buat dalam tanda kutip pensiun kerja, tuh artinya aku tetap bekerja, tapi aku nggak terikat dengan jam kerja. Aku nggak terikat dengan harus kerjanya 9 to 5 misalnya, harus tiap hari dan lain sebagainya. Tapi aku lebih punya kebebasan waktu buat ngatur waktuku sendiri. Aku punya kebebasan secara finansial karena aku yang menentukan kapan aku harus gaji gitu ya. Umur 40. Cuma apa yang akan terjadi di umur 40 nanti aku nggak tahu. Yang bisa aku lakukan hari ini adalah aku mempersiapkan diriku supaya nanti di umur 40 apa yang barangkali aku ucapkan beberapa tahun yang lalu bisa terwujud gitu. Cuma apa bentuknya aku nggak tahu. Nah itu tuh yang tadi aku bilang ya. Aku pernah di fase sebagai remaja yang aku santai banget. Aku nggak peduliin apa yang terjadi di rumah. Aku nggak peduliin apa yang terjadi di keluarga gitu ya. Aku senang-senang dengan diriku sendiri. Tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa gue nggak bisa gini terus gitu. Gue punya hidup yang harus punya makna buat diri sendiri dan punya makna buat orang lain. Aku ingat juga waktu 2009 aku mau lulus kuliah D3, itu sebelum ayahku meninggal. Di hari ayahku meninggal. Dia meninggal di hari Jumat.
Jumat sore aku pulang kuliah, bapakku juga baru pulang kerja. Kita ngobrol di depan TV. Ayahku aku nanya, Bud, gimana kuliahmu? Bentar lagi selesai, Pak. 1 semester lagi. Aku waktu itu semester 5. 1 semester lagi selesai, semester depan cuma tinggal praktek aja, bikin karya dan sebagainya. Ayahku waktu itu bilang, kamu harus jadi sarjana. Anak bapak semuanya harus jadi sarjana. Ayah, saudaraku tiga-tiganya, kita 3 bersaudara, tiga-tiganya jadi sarjana. Cuman aku bilang waktu itu, aku pengen beasiswa. Ya, aku pengen kuliahku beasiswa. 2009 aku lulus D3, 2019 dalam jangka waktu 10 tahun aku lulus S1 dan aku beasiswa full. Ucapan ini makanya ini mindset lagi ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan ucapan aja. Karena kita nggak pernah tahu ucapan yang mana yang kita keluarkan dari mulut kita yang jadi doa yang Allah dengar dan itu kejadian. Betul. Makanya hati-hati banget dengan ucapan kalau misalnya kita kesel sama orang atau kita dizolimin sama orang, jangan kita sumpahin orangnya, kita doain yang baik-baik. Kalau perlu kita doain yang baik buat diri kita sendiri gitu. Supaya kebaikan itu buat kita gitu. Ya itulah Rahel. Jadi ada 2 peristiwa di hidup aku yang ketika aku mengucapkan itu dua-duanya kejadian persis seperti apa yang pernah aku ucapkan. Iya. Inspirasi lah ini ya. Jadi kalau saya ambil dari perkataan Om Arif tadi, misalnya saya 10 tahun lagi, saya mau jadi ini, saya mau begini. Itu ada, kalau misalnya mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang namanya tarik-menarik gitu ya. Tapi kalau misalnya karena kita mayoritasnya Muslim, kita juga ibaratnya kita punya keyakinan terhadap Tuhan, nah ini kita tidak tahu nih, perkataan mana yang akan menjadi doa. Tapi boleh kok. Saya kemarin belajar ini juga di bimbingan konseling tentang keberanian untuk kita punya mimpi gitu. Kita mau jadi apa 10 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan kita mau gimana. Nah, tapi lagi-lagi gitu ya. Kita kan kayak tadi Om Arif bilang, saya nggak tahu nih mau jadi apa, tapi saya pengen 10 tahun mendatang saya bisa ibaratnya dibayar jalan-jalan gitu. Itu kan maksudnya suatu hal yang it's a dream gitu ya. Mimpi yang pengen banget kita capai. Cuma kadang-kadang nih Om ya, di satu kondisi dan situasi di mana mungkin itu tidak memungkinkan. Kayak ada sebagian orang yang takut buat punya mimpi gitu. Kayak aku ke depan, aku 3 tahun, di 3 tahun ke depan aku mau begini. Karena apa? Mungkin dia udah hopeless gitu. Gimana aku bisa bermimpi? Karena situasi aku tidak memungkinkan. Misalnya situasi keluarga aku tidak memungkinkan gitu. Ini kita tuh ada nggak sih Om mimpi yang terlalu tinggi gitu? Kadang ada juga aku nggak mau ketinggian, aku takut gitu ya. Gimana tuh Om, kalau menurut Om yang sudah berhasil loh, sekarang sudah membuktikan 10 tahun ini mau jadi apa dan Om Arif sudah berhasil membuktikan. Kalau menurut Om Arif ada nggak mimpi yang terlalu tinggi untuk satu situasi yang mungkin kayaknya nggak memungkinkan deh gitu? Ini bisa banyak aspek sebenarnya, bisa banyak jawabannya. Memungkinkan atau mimpi ketinggian, kalau itu nggak realistis. Jadi kan gini ya, yang namanya mimpi itu kan harus sesuai dengan pertama bisa diraih atau enggak. Waktunya. Jadi yang namanya mimpi itu juga punya waktu. Dari contoh misalnya, aku bilang aku pengen jadi presiden Amerika gitu ya. Mungkin nggak sih gitu ya pengen jadi presiden Amerika? Aku orang Indonesia yang biasa-biasa aja di umur yang sudah pertengahan 30-an masih begini-gini aja, mungkin nggak jadi presiden Amerika. Sementara ke Amerika aja aku belum pernah gitu ya. Jangankan orang Amerika, seorang se-Indonesia aja belum tentu kenal aku siapa gitu ya kan. Artinya kan itu mimpi setinggi-tingginya boleh, tapi masuk akal nggak? Bisa diraih atau enggak? Tahu nggak caranya untuk mencapai itu? Contohnya tadi ya, ada waktu, ada jangka waktunya. Misalnya, kayak tadi aku bilang, 10 tahun lagi aku mau jadi apa? Itu kan jangka waktu. Berarti dalam waktu 10 tahun untuk mencapai apa yang aku pengen, aku punya usaha-usaha untuk mencapai itu. Ya kan? Itu achievable nggak? Bisa dicapai atau enggak? Terus kemudian selain jangka waktu, bagaimana caranya? Kita tahu nggak caranya untuk bisa mencapai ke situ tuh gimana? Ya kan? Siapa
siapa saja orang yang bisa mendukung kita untuk mencapai ke situ. Contoh misalnya kayak tadi kalau tadi di awal sempat kita bahas, aku pengen jadi voice over talent nih. Kira-kira gimana ya caranya? Ya gabunglah ke komunitas voice over talent. Aku pengen jadi seorang penulis nih, tapi aku nggak tahu gimana caranya memulai menulis. Ya gabunglah ke komunitas-komunitas penulis supaya tahu bagaimana caranya menulis. Aku pengen nerbitin buku nih. Gimana ya caranya bikin buku? Sekarang ada yang namanya antologi. Satu buku dikerjain rame-rame, yang penulisnya bisa puluhan, belasan, bahkan mungkin banyak gitu. Ya itu caranya. Jadi kita harus tahu bagaimana mimpi itu bisa kita capai. Jadi mimpi setinggi-tingginya boleh, tapi yang paling penting adalah bisa nggak kita nyampe ke sana dan tahu nggak kita cara gitu. Iya, setuju. Setuju. Ini teman-teman, jadi untuk masalah mimpi ketinggian atau gimana, ini sebenarnya tergantung dari kita tadi ya. Kita punya nggak, kita tahu nggak support system apa nih yang bisa kita gunakan untuk mencapai ke arah sana gitu ya. Betul. Ya support system misalnya dari keluarga, oke, berarti kita udah punya poin nih di sini. Oke, keluarga aku bisa jadi support systemku. Atau mungkin lingkungan luar, apa misalnya komunitas kah atau teman-teman yang satu arah, ini bisa nggak nih dijadiin support system? Nah, ini kita harus tahu dulu ya, ketika kita ingin mencapai satu impian besar. Dan untuk lingkungan, tolong jangan pernah meremehkan orang-orang yang berani untuk bermimpi, gitu ya. Cukup kita disupport saja, gitu ya. Nah, ini menariknya Om, kalau misalnya kita dalam melakukan satu pencarian karir ya, atau tadi gitu ya, jati diri. Kadang-kadang nih saya juga sekarang ada di fase ini nih. Kayak misalnya kita aku mau jadi ini. Tiba-tiba misal di beberapa waktu kemudian mungkin sering kalau misal kita ngedenger, emang remaja mah masih labil gitu ya. Enggak selalu ada perubahan gitu. Kok kayaknya dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya kok aku ada perubahan ya. Tadinya misalnya nih, aku pengen jadi penulis, tapi di tahun depan, kayaknya ini bukan passion aku deh, aku ganti aja deh. Nah, kalau begini nih, gimana nih? Ini bagian dari fase yang wajar, atau sebenarnya kita harus ngapain sih pada saat kita ada di fase ini nih, Om? Kita harus bertanya ke diri sendiri, dan kita bertanya ke orang yang memang ngerti secara profesional. Contoh misalnya, apakah kita merasa butuh konsultasi misalnya dengan psikolog, apakah kita misalnya ngerasa butuh misalnya, kan kayak sekarang ada yang namanya tes Stephen ya, tes Stephen dari sidik jari kita tahu apa kelebihan kita, apa kelemahan kita, ya kan yang tadi aku bilang, ketika kita tahu kelebihan kita, ya asahlah kelebihan itu gitu ya, asahlah sisi tajam dari diri kita supaya kita jadi sesuatu. Jangan justru kita memaksakan diri untuk mengasah hal-hal yang kita lemah gitu ya. Kalau kita lemah ya sudah, biarkan aja, karena setiap orang pasti punya kelemahan dan kelebihan kan gitu. Kenapa kita fokus ke kelemahan kita? Kalau misalnya tadi kayak ngerasa dalam waktu 1 tahun udah nyoba, tapi ternyata akhirnya bukan bidang gue deh. Tanya lagi ke diri sendiri. Dulu waktu memulai buat terjun ke sini, motivasinya apa? Tujuannya apa? Udah tercapai atau belum tujuan itu? Contoh misalnya, aku pengen jadi penulis. Dalam waktu 1 tahun, udah berapa banyak tulisan yang dibikin? Atau tujuannya misalnya, cita-citanya aku pengen dalam 1 tahun aku harus sudah menerbitkan bukuku sendiri. Dalam menerbitkan buku sendiri, kan pasti ada prosesnya. Tadi aku bilang, mulai dengan antologi gitu, atau misalnya nulis cerpen, kirimlah kan sekarang banyaknya aplikasi-aplikasi penulisan digital ya gitu ya. Dari situ, kalau misalnya dalam waktu 1 tahun sudah achieve nih, akhirnya aku bisa mewujudkan impianku buat ngerilis buku aku sendiri gitu ya. Ya what next? Tanya lagi ke diri sendiri, apakah ini tujuan akhirnya dari selama proses 1 tahun yang tadi kita lewatin? Kalau memang merasa ini adalah tujuan akhirnya, ya berarti kita harus menentukan tujuan kita yang baru. Tapi kalau ternyata dengan menulis buku saja nggak cukup gitu ya, berarti ada hal lain yang perlu kita kejar. Ketika kita berpindah dari satu bidang ke bidang yang lainnya, bukan berarti kita, mungkin orang akan melihatnya bosenan nih orang gitu ya. Ada yang melihat kayak gitu. Mungkin benar kita orangnya bosenan, tapi ya balik lagi, itu akan merugikan buat kita sendiri. Tapi barangkali kita bukan bosenan, cuman kita ngerasa bahwa
tujuan kita untuk sesuatu yang tadi kita pengen sudah tercapai, ya ketika tujuan gue sudah tercapai ya gue harus cari tujuan gue berikutnya kan gitu. Sama kayak tadi aku bilang ya, aku merasa bahwa aku punya tujuan yang ingin dicapai di umur 40, aku pengen begini. Untuk bisa mencapai ke situ aku harus lewatin step tadi ya. Kayak contoh misalnya Rahel pengen banget jadi pembicara publik. Ada sebuah acara, ya kan? Ada sebuah acara di Amerika namanya TED Talks ya. TED Talks itu acara yang keren banget, yang kayaknya hampir ya sebagian besar pembicara publik pengen tampil di acara itu dan nggak gampang gitu ya. Cara paling sederhananya misalnya ketika Rahel memulai observasi dari episode pertama sampai sekarang ke 38 ya. Ya 83 sorry, ke 83 ya kan. Dari edisi pertama sampai ke edisi 83. Rahel pasti punya target kan. Misalnya pengen mengundang narasumber siapa. Ketika narasumbernya itu sudah berhasil diundang nih buat ngobrol sama Rahel. Sekarang coba dibalik. Gue tampil di acara dia. Kalau barangkali contoh kemarin kayak contoh. Iya kan? Kalau contoh kemarin misalnya beberapa kali Rahel ngobrol sama dokter Ryu Hasan ya kan? Kan aku kan ngikutin juga. Dokter Ryu Hasan itu kan terkenal banget di Twitter kan? Betul, ya, betul. Di YouTube juga udah di mana-mana. Di YouTube juga kan terkenal banget gitu ya. Maksudnya betul. Dan dia yang aku tahu pun dia juga punya handicap autisme ya kan? Iya kan? Dia menyadari itu adalah sebuah kekurangan menurut orang lain. Ya, menurut orang lain itu adalah sebuah kekurangan. Tapi ketika dia menyadari bahwa autisme ini sebenarnya bisa jadi sesuatu yang bisa jadi keunggulan, karena banyak juga kok orang-orang yang dengan autisme tapi ternyata bisa sukses di karirnya karena dia menyadari bahwa hal yang menurut orang lain adalah kekurangan itu justru bisa jadi kelebihan. Begitu juga Rahel. Contoh yang sekarang lagi rame nih Rahel ya. Di Instagram kita lagi rame banget ngeliat yang namanya Putri Aryani. Seorang penyanyi tunanetra dari Indonesia yang dapat Golden Buzzer di American Got Talent dan lain sebagainya. Ketika aku ngeliat Putri Aryani pertama kali di internet ya. Waktu itu aku ngeliat pertama kali justru di Twitter bukan di Instagram. Yang ada di top of mind aku justru adalah Rahel. Rahel bisa. Ya. Rahel bisa sampai Amerika. Cuma belum ketemu aja jalannya. Ya, iya kan? Betul Om. Ya. Aku optimis. Contoh kenapa? Kenapa gini? Rahel sudah pernah sama Mama syuting di Indosiar ya kan? Itu 2020 udah berapa tahun yang lalu. Tapi itu sebenarnya jadi awal. Yang perlu Rahel lakukan adalah supaya misalnya aku nggak tahu Rahel punya impian apa ke depan, pengen punya karir apa ke depan, aku nggak tahu. Tapi tidaknya kalau tadi Rahel bilang support system itu penting banget buat kita bisa mencapai apa yang kita impikan. Betul, keluarga, Mama Rahel udah ngedukung banget apa yang Rahel lakukan sekarang, itu udah the best lah ya. Bantuin cari narasumber dan sebagainya itu udah the best banget gitu. Nggak ada orang tua yang sampai segitu effortnya sama anaknya gitu kan. Itu udah support system yang pertama udah checklist deh ibaratnya. Sudah checklist nih, Mama dukung ya, keluarga udah dukung. Lingkungan sekarang. Rahel sudah ada di lingkungan yang tepat atau belum untuk bisa mencapai dreams-nya Rahel itu. Rahel pengen apa? Rahel pengen kemana? Lingkungannya sudah tepat atau belum? Ketika sudah ketemu lingkungan, cari role model. Role model ini nggak harus jadi idola sih, nggak harus jadi idola. Role model ini cuma buat jadi patokan aja atau buat jadi contoh. Contoh kayak misalnya aku ya, kalau ditanya Arif penyiar radio idolanya siapa sih? Aku nggak punya idola. Karena ketika aku ngerasa aku punya idola, yang aku khawatirkan aku akan meniru dia nantinya gitu. Aku nggak jadi diriku sendiri, tapi aku menjadi tiruan dari idola aku kan gitu ya. Aku menempatkan beberapa penyiar senior sebagai role model, hanya sebagai contoh. Oh caranya dia bercanda kayak gini. Oh caranya kalau misalnya caranya dia bercanda, aku niru penyiar A.
Terus kalau misalnya caranya aku interview, aku bertanya ke orang, ya ke narasumber, aku meniru penyiar B. Terus kalau misalnya caranya aku membuat sebuah kesimpulan dari perbincangan, aku meniru lagi penyiar C. Jadi aku punya banyak role model untuk tiap-tiap keperluan. Contoh, ya kayak tadi Rahel pengen jadi apa, pengen mewujudkan impian apa, carilah role model untuk bisa mencapai ke situ. Kalau syukur-syukur Rahel bisa kemudian jadi berteman sama role modelnya gitu ya, yang tadinya ngefans banget terus jadi teman. Itu udah enak banget gitu, sharing apapun itu udah kayak temen. Contoh ya paling gampang, Om Rane lah ya, Om Rane yang kita sama-sama kenal ya. Saya pernah juga Iya kan, ini, aku tuh ngefans banget sama Om Rane. Caranya dia ngobrol itu serius tapi santai. Iya ya. sih. Orang bisa ketawa dengerin joke-nya dia, tapi orang juga ngerti ketika dia ngomong serius gitu. Iya. Dan itu nggak banyak orang yang punya kemampuan seperti itu. Mungkin buat orang lain, siapa sih Rane Hafid gitu? Siapa sih ya dia cuma om-om gendut ya kan, yang rambutnya udah ubanan. Buat orang lain mungkin gitu ya kan. Tapi buat aku dia adalah salah satu role model aku buat di dunia penyiaran terutama gitu ya. Apalagi Om Rane juga pengalaman di dunia radio udah banyak banget. Nah, itu baru salah satu contoh. Banyak contoh lainnya. Contoh kayak misalnya Rahel mengidolakan Mary Riana misalnya. Caranya Mary Riana berbicara dengan powernya, atau misalnya Mary Riana dengan identitasnya dia yang ciri khasnya dia yang selalu berbaju warna merah dan hitam kemanapun, itu kan akan jadi identitas pada akhirnya gitu ya kan. Ya gitu. Cari sesuatu yang orang akan lebih mudah mengenal Rahel itu siapa dan apa kelebihannya dia gitu ya. Contoh misalnya dengan keunikan Rahel ya yang tunanetra misalnya, jadikan itu justru personal branding yang kuat gitu. Kayak aku yang ngerasa bahwa gue nggak jago-jago banget bahasa Inggris kan, kagak bisa gue bahasa Inggris kan. Tapi ya gue tahu nih gue kagak bisa bahasa Inggris, jangan aja gue ngomong bahasa Inggris ya. Iya, tapi ada nggak sih hal lain yang jadi kelebihan aku? Contoh paling gampang ya, misalnya aku bisa bikin pantun. Ya udah, pada akhirnya kan ketika ada orang yang butuh MC, ada nggak ya? Iya kan, ada nggak sih MC yang bisa pantun? Oh, si Arif tuh gitu, Arif bisa tuh gitu ya kan. Akhirnya kan jadi top of mind-nya orang gitu. Atau misalnya ya kayak si Arif nih nge-MC acara wayang, bisa bahasa Jawa bisa gitu ya. Terus misalnya nge-MC acaranya orang Betawi gitu, Palang Pintu, bisa dia ngomong bahasa Betawi gitu kan. Apalagi ngomong Sunda bisa hayu gitu ya kan. Ya kayak gitu-gitu loh. Maksudnya ketika kita menyadari di mana sih titik keunikan gitu. Kita nggak bilang itu kelebihan ya, tapi keunikan kita yang berbeda dari orang lain, itu bisa jadi nilai jual kita untuk bisa mencapai apa yang kita inginkan. Begitu juga Rahel gitu. Rahel harusnya bisa lebih bersinar dari ini, harusnya bisa lebih dikenal dari ini. Ketika Rahel ketemu dengan tadi support system keluarga sudah, lingkungan yang tepat, dan orang yang tepat, dan support sistemnya punya role model nggak untuk bisa mencapai apa yang Rahel Iya. Oke, ya luar biasa sekali. Jadi ini pembelajaran juga buat kita semua bahwa dalam memilih karir atau kita tahu potensi kita itu kemana, kita jangan lepas dari tadi ya support system itu, entah dari lingkungan, kita punya role model siapa nih yang bisa kita tiru gitu ya untuk maksudnya yang bisa kita jadikan pelajaran deh untuk pencapaian kita tuh sebenarnya mau ke arah mana. Terus tes minat bakat juga penting ya buat tadi teman-teman yang mungkin merasa bingung, aku tuh passionnya tuh di mana sih gitu. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan yang sesi kita sudah 1 jam mungkin hampir ya. Lumayan panjang juga kita bahas karir. Tapi ini adalah salah satu pertanyaan yang paling penting menurut saya, yaitu adalah motivasi. Kadang-kadang motivasi itu kan bisa ibaratnya kayak gini nih, kita udah tahu nih, oke, aku mau menekuni bidang A gitu ya, semangat nih 3 bulan pertama gitu ya, nanti 3 bulan berikutnya ada masa-masa di mana kita merasa down gitu, kita merasa kayak
aduh kok males ya gitu. Mungkin ada ya yang pernah mengalami hal ini, jadi awal-awal kita semangat banget, tapi nanti pasti pertengahan jalan mungkin kita ngerasa hasilnya kok kayak gini-gini aja sih gitu. Gimana nih supaya kita tuh bisa tetap fokus sama tujuan kita, sama masa depan kita gitu ya. Kita nggak gampang apa namanya, nggak gampang goyah gitu. Kita udah tahu nih tujuan aku misalnya mau jadi guru, tujuan aku pengen begini, oke, satu. Tapi ada kalanya kan orang tuh nggak selamanya ini ya, nggak selamanya naik gitu. Gimana nih supaya kita bisa tetap fokus sama apa yang kita capai saat ini? Ini mungkin Om Arif bisa kasih tips-tipsnya ya. Oke. Kembali lagi ke bahasan kita yang sebelumnya ya. Support system. Itu yang bikin kita akan tetap ada di jalur yang kita inginkan. Ya. Keluarga kita ngedukung nggak? Kalau misalnya keluarga kita nggak terlalu ngedukung, karena menurut keluarga kita ngelakuin sesuatu yang sia-sia, karena harusnya ada hal lain yang bisa kita wujudkan, tapi ternyata kita lebih memilih jalan kita sendiri. Akhirnya kan keluarga jadinya nggak ngedukung nih. Oke, nggak apa-apa. Biarin aja dulu, sambil kita minta waktu. Oke, nggak apa-apa. Jadi berikan pengertian kepada orang tua misalnya. Kasih aku waktu mah, kasih aku waktu Pak ya, buat ngebuktiin atau ngelakuin apa yang aku mau. Kasih aku waktu 1 tahun misalnya, atau kasih aku waktu 2 tahun. Ketika dalam waktu 1 tahun ternyata apa yang aku mau nggak bisa aku wujudin, dan aku nggak bisa jadi seperti apa yang aku mau, aku akan ikutin maunya mama, aku akan ikutin maunya papa. Tapi kasih aku waktu 1 tahun untuk ngebuktiin, aku buat ngusahain apa yang aku yakini. Oke, itu satu ya. Jadi ini fair nih buat orang tua, buat ke kitanya juga fair. Kita memberikan waktu ke diri kita sendiri, dan kita juga memberikan kesempatan buat orang tua kita. Oke. Betul. Atau sebaliknya. Kalau misalnya argumennya apa kamu mau nunggu mama meninggal dulu gitu ya, kamu baru itu kan kayak semacam ultimatum tuh, ya kan? Ya udah, kalau gitu itu dibalik. Oke. Aku akan ngerjain apa yang mama mau, apa yang papa mau, 1 tahun, 2 tahun. Tapi ternyata kalau dalam waktu sekian tahun aku nggak jadi apa-apa, izinin aku buat ngelakuin apa yang aku suka. Itu fair ya. Jadi sama-sama senang. Orang tua juga merasa dia dituruti kemauannya. Kita juga memberikan kesempatan untuk kita berbakti sama orang tua, karena sudah menuruti apa yang dia mau. Tapi jangan lupa, kita juga minta doa restu ketika nanti suatu saat kita pengen ngelakuin apa yang kita suka. Itu satu. Yang kedua, jangan jauhi lingkungan yang mendukung apa yang ingin kita capai, gitu. Lingkungan yang bagus, lingkungan yang positif, lingkungan yang tepat bikin ibaratnya nyala api semangat kita tuh tetap terjaga, gitu. Jangan jauhi lingkungan yang bikin kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, gitu. Kalau kita udah jauh dari lingkungan yang bisa bikin kita mencapai apa yang kita inginkan, makin jauh kita sama circle itu, makin jauh kita sama lingkungan itu, kita juga akan, api semangatnya akan semakin kecil terus padam, gitu. Jadi ya itu tadi lah, kita jaga impian kita dengan cara ya tadi ya, dekatlah sama orang-orang yang punya semangat yang sama dengan kita, yang bisa bikin kita tetap ngejagain apa yang jadi impian kita. Karir tuh, ada orang yang baru mengejar karirnya di umur di atas 40-50 tahunan baru memulai karirnya, ada. Apakah dia sukses? Ada. Yang baru sukses di umur di atas 50-an ada, tapi nggak banyak, gitu. Tapi nggak banyak. Jangan menganggap bahwa banyak kok, dia juga bisa, dia bisa, tapi kita belum tentu bisa, gitu. Ketika kita punya waktu hari ini, kenapa nggak hari ini kita mulai, gitu? Kenapa harus nunggu nanti? Setuju. Oke, luar biasa ini pembahasannya ya teman-teman ya. Jadi jangan pernah, carilah support sistemnya, lingkungannya mana yang benar-benar bisa memperkuat mood kita untuk tetap fokus sama masa depan apa yang mau kita raih gitu ya. Apapun keadaan itu sebenarnya bukan halangan sih kalau menurut saya gitu. Jadi kita masih tetap bisa bergerak karena kita punya banyak kelebihan sebetulnya. Nah, karena ini kita sudah ada di penghujung waktu, sepertinya tadi pembahasan ini kalau di dalam kuliah udah berapa SKS gitu ya, masih panjang banget sebetulnya mungkin. Nah, Om Arif ada ini nggak
kesimpulan apa sih yang mau kita ambil dari pembahasan karir gitu ya, kok kayaknya cuma karir gitu ya, mungkin banyak juga yang masih belum bisa mengambil inti maknanya tuh gimana gitu. Nah, kira-kira Om Arif ada nggak nih makna apa yang bisa kita pelajari dari sini? Kalau ngomongnya dari perjalanan hidup aku tadi ya, dari mulai aku kecil, remaja, kemudian dewasa, aku mengalami fase-fase hidup yang sebenarnya kalau diceritain lengkap itu jauh lebih pahit daripada yang tadi diceritain. Ada sisi-sisi gelap, di hidup aku yang sebenarnya aku skip tadi ceritanya, tapi nanti mungkin kita bisa cerita di lain waktu. Tapi gini intinya, ketika teman-teman punya impian, ketika teman-teman punya sesuatu yang pengen dikejar, jaga semangatnya, jaga impian itu sampai memang di titik teman-teman bisa mewujudkannya, atau sampai di titik I give up, kayaknya memang bukan itu jalan hidup gue akan cari jalan hidup yang lain. Tapi setidaknya berikan kesempatan buat diri kita sendiri mencoba, berikan kesempatan buat diri kita sendiri berusaha. Ketika kita sudah memberikan kesempatan buat diri kita sendiri berusaha, hasil akhirnya kita serahin sama Allah yang Maha Kuasa. Allah yang nentuin apakah dari usaha kita akan jadi sesuatu yang kita inginkan atau enggak. Karena Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Cuma Allah nggak akan ngasih gitu aja. Allah cuma pengen lihat kita usaha apa enggak buat ngewujudin itu. Kayak tadi aku bilang, aku pengen jadi atlet, aku pengen jadi apa. Aku nggak pernah tahu nanti 40 tahun, di usia aku 40, aku akan jadi apa, aku nggak pernah tahu. Yang aku tahu sekarang, aku cuma berusaha, apapun yang aku bisa hari ini untuk bisa mencapai ke usiaku 40 gitu. Ya gitulah Rahel. Buat teman-teman juga sama. Mungkin hari ini lagi ngerintis karir jadi kerja di bank, ada yang ngerintis karir kerja di NGO, ada yang ngerintis karirnya jadi penulis. Lakuin aja sampai di titik teman-teman merasa bahwa ini adalah puncak dari apa yang sudah teman-teman lakukan. Lalu carilah puncak-puncak yang lain, carilah puncak-puncak berikutnya, dan mulailah dengan niat yang lurus bahwa kita pengen apa yang kita lakukan ini Allah ridho, kita pengen apa yang kita lakukan ini bermanfaat buat diri kita dan buat orang lain. Itu akan gampang, insya Allah. Betul ya teman-teman, intinya perdaya gunakanlah apa yang masih bisa didaya gunakan dalam diri kita gitu ya. Jadi tidak ada halangan. Kita punya kekurangan apa, it's okay, itu kekurangan kita. Tapi kan kita juga punya banyak kelebihan yang bisa kita daya gunakan. Kelebihannya apa aja gitu ya, sekecil apapun ya, insya Allah itu akan bernilai. Baik, terima kasih Om Arif. Saya izin untuk upload video di YouTube. Terima kasih juga Rahel. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bagi yang mungkin baru merintis atau baru hanya sekedar perencanaan saja, nggak apa-apa, bikin ini. Kalau bisa ditulis gitu ya, terus ditempel gitu, biar bisa dilihat setiap hari. Aku mau jadi ini, 10 tahun ke depan aku mau begini gitu ya. Nah, tetap semangat. Terima kasih sebelumnya Om Arif, salam sehat buat keluarga semuanya. Mudah-mudahan bisa. Terima kasih Rahel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Maaf saya tidak bisa sapa satu-satu karena ini banyak ya, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diterapkan, terutama untuk saya dan untuk kita semua. Baik, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.